Oke, silakan mungkin Pak Komang dulu sambil menjawab yang tadi. Mungkin yang lainnya mau menambahkan, silakan. Aplikasi ini kan memang menggunakan geoblok. Geoblok itu dia tidak bisa diinstal di luar wilayah teritori Indonesia, tidak bisa diinstal menggunakan SIM card internasional. Karena memang buat penduduk Indonesia dan ada di wilayah Indonesia. Jadi siapapun itu yang menggunakan, mungkin SIM card-nya itu SIM card negara lain atau pakai dual SIM card, saya nggak tahu. Coba cek dulu SIM card-nya. Kan dia ada kirim notifikasi SMS lewat nomor Indonesia. Dan dia harus di wilayah teritori Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai sense of crisis. Saya berpendapat bahwa kita tidak bisa compare dengan Jepang. Maaf ya, karena mungkin saya tidak menjadi perwakilan pemerintah juga, tapi sebagai praktisi kita tidak bisa compare. Karena kan di sisi GDP berbeda, kemudian di sisi perilaku juga berbeda. Sense of crisis itu memang saat ini yang kita lihat memiliki sense of crisis itu hanya memang beberapa orang di Indonesia. Karena yang paling penting bagi penduduk Indonesia sekarang itu kan sebenarnya bagaimana dia bisa makan buat esok hari. Nah, mereka harus memikirkan itu. Mereka harus tetap pergi bekerja. Kemudian juga pengusaha-pengusaha juga baru 2 bulan di lockdown, itu sudah berapa kerugian yang mereka bukukan. Sehingga ini akan menjadi satu dilema buat pemerintah kalau menurut saya. Jadi tidak bisa kita samakan. Pemerintah mengeluarkan dana bansos misalnya, kan istilahnya pengenlah sebenarnya pemerintah meniru negara-negara pada saat pandemi ini, kemudian menolong rakyatnya untuk diberikan dana bansos gitu kan. Nah, itu sedang berjalan juga. Tapi kan kita juga tidak sehebat Jepang juga memiliki cadangan anggaran yang luar biasa. Jadi memang selalu selektif. Selalu ditempatkan di tengah yang memang harus mempertimbangkan segala aspek, apakah masyarakat masih bisa makan buat besok dan pemerintah masih tetap bisa berjalan karena anggarannya juga tidak tak terbatas begitu. Mungkin begitu, Bu. Saya mungkin yang lain. Bisa tambahkan, Bu Sari? Silakan, Pak Mandor. Jadi begini, Pak Ananda, Pak ya, Pak Ananda ya. Jadi namanya teknologi itu tidak ada yang langsung sempurna, Pak ya. Saya yakin mereka juga memulainya dengan terseok-seoknya itu sebetulnya ya. Jadi sudah ada yang berhasil kita lihat. Kenapa tidak dimulai? Dimulailah itu loh kira-kira. Bahwa nanti dalam perjalanannya dia ada masalah, ya cepat kita tanggulangi. Tapi kalau tidak dimulai, kalau terus melihat di ujungnya sana itu kira-kira, nah ini yang kita nggak bisa bergerak kemana-mana. Tetap kita akan ketinggalan. Jadi saya sependapat dengan De Ananda. Pertama dimulai dulu lah, itu loh kira-kira ya. Sudah ada yang berhasil, ya. Negara-negara lain sudah melakukan itu dengan bagus, ya dimulai saja. Nanti di sini kita lihat bisa seperti pilot project dulu. Tapi kalau tetap kita standby di tempat tidak bergerak, ya gimana? Itu loh. Kalau saya sarannya, karena big datanya sudah berhasil di mana-mana, ya sudah jelas hasilnya. Baik ya, dalam korporasi juga, ya dimulai itu loh kira-kira. Jangan kita polemik lagi, ya ada pro dan kontra, ya kita sepakatlah memulainya itu. Saya kira itu tambahan dari saya, Bu Sari. Ya, ini hubungannya dengan culture sangat kuat ya. Jadi Pak Ananda ini adalah Direktur Asia Afrika Research Consulting Investment di Retsumekan Asia Pacific University. Bapak mestinya sudah lama di Jepang, bisa melihat sendiri ya perbedaan yang sangat basic antara Indonesian culture dan Japanese culture. Jadi kayak dengan adanya COVID ini nampaknya perubahan kultur yang luar biasa harus kita lakukan. At least kita harus semakin bersih diri ya, bersih lingkungan dan sebagainya. Jadi suatu hal yang saya kira kita harus aware bersama. Kalau nggak bersama ya sama aja bohong gitu ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, ada 3 penanya. Saya silakan dibuka Pak Nugi. Terima kasih Bu Sari atas kesempatannya.
Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Mandar, Pak Komang. Yang ingin saya tanyakan, saat ini saya sedang meneliti di UI, saya sebagai mahasiswa di bidang strategic management, jadi saya sedang fokus meneliti tentang transisi industri 4.3 menjadi 4.0. Yang ingin saya tanyakan, saya sudah tanya beberapa literatur dari media juga, Pak Komang, saya tahu sekali fokusnya. Yang ingin saya tanyakan, memang di perusahaan sudah melakukan beberapa seminar, workshop mengenai big data. Nah, kalau bicara di luar, itu memang case studies-nya sudah ada, Walmart, Uber, dan lain-lain. Nah, mungkin boleh di-share case studies yang sudah efektif untuk benchmarking terhadap project implementasi misalnya di Indonesia, dan itu yang pertama. Yang kedua, berapa waktu yang diluangkan saat ini, terutama perusahaan yang Indonesia, yang mungkin Bapak ketahui, yang sudah up-to-date dengan teknologi mutakhir ini, dengan data mining kelas dunia. Kemudian, dengan kondisi sekarang, adakah cara lain untuk mempercepatnya? Demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, Bu Sari. Ya, thank you Pak Nugi. Silakan yang mau menjawab. Ini agak broad pertanyaannya, tapi susah. Silakan, Pak Manarep dulu. Ya, boleh. Ya. Saya pikir ya memang saya tidak terlalu banyak juga yang melihat bahwa di perusahaan-perusahaan mana yang sudah apa, tapi banyak sebetulnya ya. Mulai dari Gojek sudah ya. Bukalapak itu semua kan mereka basisnya semua apa itu big data itu kira-kira seperti Gojek ya yang dia tahu sebetulnya kan hanya alamat doang sebetulnya alamat daripada orang-orang itu begitu yang dilakukan menjadi proses bisnis mereka ya dimonetisasi ini data-data yang ada ini ya digunakan misalnya Bukalapak juga transaksinya juga gitu ya jadi sebetulnya banyak hal yang perlu dilakukan di sana itu banyak contoh-contoh negara-negara perusahaan-perusahaan yang sudah berhasil dan mereka berhasil ya tidak ada pertanyaan tidak berhasil itu kira-kira ya mereka berhasil melakukan itu yang kedua mempercepat ya memang kalau mau cepat ya kita harus fokuskan dulu pikiran ke sana itu kira-kira ya ya fokus tidak ada kalau hanya separuh-separuh aja ya nggak jadi nih barang itu ya jadi fokus ya banyak sudah yang bisa kita replikasi contoh-contoh penggunaan big data itu di mana-mana itu banyak itu ya di Indonesia udah banyak lah ya saya kira saya kira itu tambahan jadi jangan khawatir adik kami Nugi ya lanjut terus itu kira-kira ya Pak Medi terakhir baik Bu jadi kalau big data pada umumnya di Indonesia sih udah cukup banyak, terutama untuk financial institution, di perbankan, di fintech itu pasti lakukan. Untuk fintech pasti lakukan dan itu adalah menjadi fundamental ya. Kalau tanpa kemampuan data analytics, tanpa kemampuan data science di dalam perusahaan seperti itu, pasti akan tidak bisa berkompetisi. Pada masa sekarang maupun apalagi masa depan. Nah, untuk konteks COVID-19 ini memang berbeda karena ini lebih kepada tadi krisis tadi ya, sense of urgency krisis dan kebetulan silo data di Indonesia memang luar biasa besarnya. Jadi memang satu kali pukul nih kita harus merengkuh 2-3 pulau gitu. Jadi cukup berat. Tapi kemampuan itu ada di perusahaan-perusahaan Indonesia. Bahkan mungkin kalau tadi Pak Komang men-share itu kan adalah salah satu kapabilitasnya PT Telkom. Perusahaan-perusahaan lain juga bisa, dan ini mungkin juga bentuk Indonesia Big Data untuk ini bisa menjadi berbeda sendiri, atau tidak harus satu aplikasi di seluruh dari satu negara, tapi bisa multiple aplikasi dan bisa sharing API. Mungkin bisa seperti itu, mungkin bentuk-bentuknya. Terima kasih. Thank you Pak Komang mau menambahkan ini semua penanya kayaknya udah kita undang. Pak Komang mungkin penutup? Ya, quick answer aja Bu. Ya. Jadi tadi kan pertanyaannya terkait dengan bagaimana transisi 3.0 ke 4.0 ya. Saya akan memberikan satu ilustrasi yang cukup aplikatif lah. Bahwa saya dan tim sekarang lagi mensolusikan satu perusahaan peternakan ya yang sangat besar, mungkin nomor 1 di Indonesia lah. Dia punya ratusan kandang kandang ayam. Nah itu mengkonversi ke 4.0. Bagaimana setiap kandang itu kita pasang sensor
sehingga sensor itu bisa mendeteksi kelembaban udara, intensitas cahaya, kemudian angin, karena ayam itu sangat sensitif terhadap hal seperti itu. Kemudian kita sambungkan, itu kan data semua, sambungkan ke back end sehingga menjadi keputusan atau decision making apakah intensitas cahayanya cukup sehingga ayamnya bisa tumbuh dengan baik. Itu satu. Nah, itu di Cimacan, Cianjur, kalau mau nanti meneliti di sana juga bisa. Yang kedua, saya mensolusikan juga tentang satu pabrik pharmaceutical di Cikarang dan di Banjaran, Bandung. Jadi pabrik pharmaceutical ini bermigrasi dari 3.0 ke 4.0, bagaimana semua menggunakan robot dan sensor untuk mengaduk campuran obat. Nah, itu di belakangnya juga data. Jadi bagaimana level air dan kadar obat itu diukur menggunakan data. Kalau nggak sesuai ada alarm, kemudian campuran-campuran obatnya juga menggunakan teknologi di belakangnya. Nah, jadi nggak usah underestimate gitu ya. Jadi Indonesia ini juga bergerak ke 4.0, memang step by step, dan kita sudah mensolusikan industri 4.0 itu baik di beberapa industri di Cikarang, kemudian di Banjaran, baik di industri peternakan juga yang di Cimacan. Nah, itu bisa digunakan sebagai objek penelitian karena di belakangnya sangat heavy dengan analitik, sangat heavy dengan data. Mungkin demikian, Bu. Ya, terima kasih Pak Komang. Jadi memang begitu powerful-nya ya data, seperti yang disampaikan tadi di awal oleh Pak Maner Pasaribu, bahwa dulu orang mencari yang namanya gold, oil, tapi sekarang yang dicari apa? Data. Karena dari data itu kita bisa mengatur strategi, ya. Nah, itulah nanti yang akan kita bahas lagi di waktu-waktu berikutnya. Setelah Lebaran ini nanti ISMS akan melakukan beberapa series of seminar, mulai dari data analytics. Jadi dengan adanya COVID seperti ini, what should we do? Apalagi nanti bisa per industri ya, yang perjelas industri pariwisata, datanya seperti apa, dan dampaknya bagaimana, tantangannya, dan apa strateginya, itu yang paling penting ya. Nantikan itu, jangan lupa untuk mengikuti webinar-webinar kami, semuanya free ya. Kemudian juga nanti akan ada seri-seri tentang logistik dan supply chain. Kita merasakan sekarang di masa COVID, logistik ini penting sekali, kita nggak bisa kemana-mana, barang apapun datang ke rumah ya. Dan juga nanti energi kita sekarang baru jompang-camping juga, harga oil drop significantly. Apa yang harus kita lakukan? What is the role of the big data? Dan most importantly, what kind of strategy we have to deliver? Demikian Bapak Ibu, akhir dari sesi ini kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Sekarang adalah hari ke-28 Ramadan, sebentar lagi kita menuju hari kemenangan dan Hari Raya Idul Fitri. Atas nama ISMS, tim kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf atas segala kehilafan selama ini. Please stay safe, stay happy, dan terus semangat. Oke, terima kasih.